Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Aku makanya api kok dulu aku hasil tadi Masuk. tapi lagi dicacat. Wah lah kok ngono. Oh kan kurang ajar ngurung-ngurung ngamuk wis korek marang gak gelem mlebu nang masjid. Gara-gara aku lek dilokno lah. Makane niku kelas iku lek dilokno gak loro ati, lek dialem gak kesenengan. Nah, niki sekedar apa jarene Pak Khalil. Selayang pandang. Pandang. Ini selayang pandang saking kula mbok menawi wonten kasarasan kula saking kekurangan teman-teman monggo dilanjut kalian acara berikutnya. Saya kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit. Pak Lurah lho, Pak Lurah. Lho, itu makmum kok. Alhamdulillah. Pak Mas ini boleh bengi-bengi masuk angin. Terus nongis kulitnya rotok bolong-bolong. Ini gak bolong kaya plastik. Oke, ketua berikutnya. Oke, langsung mawon nggih. Sambatan atau sambutan? Sambatan. Langsung ke anu mawon ke Bapak Haji Masud. Bagus. Sing yang nenang ini mau langsung masuk sasaran. Ya boten biar mari. Oke. Nanti Bapak Haji Masud bakal belaturake. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya, Bapak Ketua Takmir beserta anggotanya dan seluruh jenengan sedaya yang hadir malam ini. Pertama-tama saya berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa hadir malam ini dalam keadaan sehat walafiat, ikhlas dalam rangka mendengarkan yang pertama selayang pandang dari Bapak Rifai tadi begitu agung kalau kita betul-betul dalami. Jadi yang disampaikan Pak Rifai tadi hanya 0, berapa persen bahas masalah fisik ya, tapi inti dari kata-kata masjid dan seluruhnya untuk tujuan akhirat yang utama. Oleh karena itu kemarin setelah banyak orang menginginkan untuk membangun, tetapi katanya Pak Rifai gak setuju katanya. Nah kula lek katanya niku mboten seneng belas. Jadi sapa sih Pak Rifai gak setuju? Ternyata pada waktu kajenge rencana membangun yang pertama dulu kita survei ke Surabaya ke Masjid Namiro, akhirnya tidak jadi ke rumahnya yang Mawako. Kemudian yang kedua kemarin alhamdulillah sudah selesai. Ternyata Pak Rifai sangat mendukung, karena itu oleh karena itu yang disampaikan Pak Rifai masjid-masjidnya dewe ya gak mungkin gak setuju. Oleh karena itu kalau kita mendengar dari orang lain katanya itu harus tabayun dulu ya. Kersane pun dari fitnah sing tambah gede, katanya kataku nang wong dhewe tambah digede-gedeno dhewe tambah karu-karuan. Oleh karena itu ternyata setelah saya dari Surabaya langsung ke Bapak Rifai, istilahnya sowan, saya berikan latar belakang dan seterusnya. Alhamdulillah dia membuka sama tangannya ada 20 dibuka semua. Itu artinya sangat legowo, sangat menyambut. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, himmah daripada pembangunan masjid atau semangatnya dinamik harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Rifai. Bukan berarti kita nurut sama Pak Rifai, itu perintah Rasulullah ya. Jadi untuk orientasi bangun nanti, kalau bahasa saya itu semangat kita adalah semangat beribadah.
Jadi tidak usah muluk-muluk seperti pari-pari, seperti hotel atau dan seterusnya. Jadi untuk kali pertama rapat ini nanti insya Allah kita pembentukan panitia. Kemudian untuk masalah gambar urunan berapa nanti juga kita bahas berikutnya. Pokoknya kalau bisa nanti katanya pari-pari tadi oleh sama jalur dulu. Tapi kalau kita sekedar mengumumkan ke masjid bulan nanti bangun. Sekarang itu banyak orang yang rindu akhirat. Banyak sekali setelah mereka sudah selebrasi kemana-mana, sudah popularitas tinggi, ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam hatinya. Jadi mereka kembali kepada ingin tenang. Bagaimana? Itu salah satu bentuknya kalau mereka punya uang itu suka sedekah. Oleh karena itu bukan berarti kita nanti minta-minta Pak Ibu ya. Kita hanya memberitahu untuk memberitahu orang-orang yang punya semangat seperti insya Allah buahnya. Bukti yang terdekat adalah di Masjid Panjungan ya. Punya uang hanya 300 ya. 300 juta kalau tidak salah. Sekarang sudah hampir mungkin lebih 1 M kalau dihitung materialnya. Bahkan ada hal-hal yang sudah ditanggung sampai selesai. Jadi sangat monumental untuk di Panjungan itu. Banyak sekali orang-orang yang tidak kita duga. Bahkan ada yang pesan, "Engko aku mati motorku iki dolan kayak nang Masjid Panjungan." Insya Allah kita berharap berkebunan aku masih gak mati sama aku dolan bayi 300 juta kayak nang masjid kabeh. Amin. Amin. Iya, kita berharap seperti itu. Karena katanya Bapak Ribai tadi, ya ini rumah kita sendiri yang kita bangun sendiri. Kalau kita mengedepankan itu, insya Allah tidak akan salah alamat. Salah alamat maksudnya kalau kita 700 juta seumpama apa terlepas dari faktor riya dan seterusnya itu sudah nggak usah kita bahas masalah riya. Yang penting uangnya nyampe, dimanfaatkan, insya Allah yang mengalir terus. Kemudian untuk malam ini saya langsung saja supaya tidak lama-lama. Saya punya usulan. Jadi proposal untuk kepanitiaan nanti supaya segera terbentuk, dan yang terpenting bagaimana kita bisa memulai memberi fasilitas pada masyarakat untuk sedekah ke masjid, ya, nyicil sedekah ke masjid. Ternyata setelah nyicil, seumpama nanti 1 tahun, 2 tahun, sedurung dibangun masjid, tiba-tiba wong wis mati, lumayan dijalankan gitu. Seandainya kita percepat untuk penggalian dananya, nanti manfaatnya seperti itu. Oleh karena itu saya semangat supaya cepat bukan dibangun, cepat kita menarik dana masyarakat untuk kepentingan pembangunan masjid yang akan kita laksanakan mungkin 5 tahun yang akan datang, mungkin 10, mungkin 1 tahun atau 2 tahun tergantung perkembangan. Kalau moro-moro ada orang yang seperti itu, sawahku Bayu 2,7 M. Iki wasiate bapak, ini bapak sawah usulan supaya situ organisasi. Jare ini kamu nanti nang masjid Kabunan. Alhamdulillah. Iya. Tidak menutup orang nyumbang. Nggih. Tapi nggak minta-minta. Sudah deh. Untuk proposal kepanitiaan pembangunan masjid Baitul Rohim, nanti mungkin yang punya pen mungkin bisa dicatat, ini hanya usulan. Soalnya bukan usulan kan dia kesuwen ya. Kesuwen itu usulan. Yang pertama kedua, saya usulkan Bapak Haji Masudi. Apa alasan saya usul? Satu, dia orangnya mobilisasinya tinggi dan banyak kenal orang. Insya Allah kalau orientasi kita memberitahukan sumbangan, bukan minta, istilahnya saya rubah sekarang ya. Lalu minta sumbangan katanya paling banyak tidak boleh. Memberitahukan peluang sedekah di masjid Baitul Rohim, insya Allah beliau lebih banyak orang yang dikenal. Dan orangnya setiap ketemu sama siapa, dalam tanda petik musuh, dia tetap senyum. Jadi itu PR yang sangat baik khususnya untuk masjid. Jadi humas yang sangat baik. Oleh karena itu saya usulkan Haji Masudi untuk ketua. Wakil ketuanya ini orang yang juga sangat kompeten. Saya usulkan wakil ketua 1 Bapak Asmunir, orangnya di sana. Lek jedul dana kenalannya ya lumayan bagus, orangnya sangat berkompeten.
Yang ketiga, yang wakil ketua 2 adalah Bapak Supandi. Ini usulan loh deh. Bapak tetap usulan jenengan mangke saged ngomentari aku gak cocok iki dan seterusnya. Ya. Bisa diberikan memo. Jadi usulan. Satu ketuanya Bapak Haji Masudi, wakil ketua 1 Bapak Asmuir, wakil ketua 2 Bapak Supandi. Kemudian sekretaris ini tidak saya ambilkan dari ketamiran karena Pak Lui Pak tugasnya sudah full. Saya minta tolong kepada Bapak Minanur Rahman MBD. Ini hanya usulan, jangan saya nolak, tapi harapan kita semua tidak nolak. Kemudian sekretaris 2-nya Bapak Fakhrudin Salim. Mungkin alternatifnya nanti Remon. Dan sekarang banyak anak-anak muda yang sudah pandai IT, jadi kita ada kesulitan. Pokoknya wacananya seperti itu. Yang keempat adalah bendahara 1 belum ketemu ini. Bapak Minanur Mayan nih. Double. Sekretarisnya kayak Pak Sudin. Nam kayak Raymond atau anaknya tidak saya itu kan jenenge Ulu. Iya. Sekretaris iso. Arif. Arif nggih. Kula randupi itu, Pak. Nggih. Golekane angel ngene. Nggih, golekane masalah Pak Fakhrudin insyaallah siap selalu tanpa disuruh siap. Masih dari beberapa sekretaris ya siap. Kesibukannya luar biasa, kesibukannya luar biasa. Tapi lek judulnya nggak masjid, dia itu akan beda ya. Orangnya sangat supel, kabupaten olahan nggak penggaweannya. Ini terbukti yang sudah kemarin. Insyaallah rezekinya akeh, Pak. Alhamdulillah ya. Bendara sih benar. Pak Kades. Ganti ngono lho maksudnya jangan Pak Kades itu aku sama Pak Kades. Pelindung. Terus kok dibanding dulu. Soal? Ayo bendara yang Minanur. Ojo, aku sing tua-tua penasehat, aku kan lebih tua, tua ilmu nih tapi umur lebih tua. Itu bagian paling baik penasehat, Pak Ulil penasehat. Gimana ini usulan untuk benda sekretaris tadi berarti Bapak Fakhrudin Salim, biar nanti cari CS-nya sama Mas Remon sama Ulum dan seterusnya. Bapak sekretaris. Iki ngurusi LPG biasanya jarang ngomong ini. Lah iya Pak gini gitu sih, yang pun paham saya itu loh. Menggali dana. Biasa darah. Bapak Minanur wis dana anu. Berdarai. Kemudian sekretarisnya Bapak Fakhrudin nanti untuk anunya bisa memilih pasangan sendiri-sendiri yang sekiranya nyambung. Apa Remon, apa Ulum, apa siapa? Insya Allah gampang. Kemudian bendaharanya Bapak Minanur Rahman sama Bapak Miftahul Fuad. Mungkin ada usulan yang lain. Di sementara ini, sementara ini. Kemudian seksi pembangunan koordinator Bapak Soekarno dalam garis miring tim ahli. Mungkin nanti kita menyewa tim ahli atau sukarelawan ada dari mana, itu dari sejajar dengan Bapak Soekarno. Saya nggak tahu nanti ahli otot-ototan ambil tukang lokal. Ini jangan sampai terjadi. Insya Allah di Kabunan ini sesuai dengan nama di sana Kebunan. Kabunan itu berarti ayam-ayam kawaten ototan lokal. Ya. Kecuali waktu ngamuk ya. Kemudian berikutnya untuk anggota seksi pembangunan semua tukang yang berdomisili di Kabunan, tentu semua bisa dijadikan teman musyawarah untuk teknis pembangunannya. Kemudian seksi penggalian dana Bapak RT RW 1, 2, 3, 4. Kemudian seluruh kepanitiaan serta ketakmiran. Dalam arti gini maksud saya. Jadi yang namanya menggali dana ini tidak harus orang tertentu, nanti kesulitan. Dari seluruh takmir, saat Bapak ketemu sama Pak Pak, aku nanya, aku duit 200 juta.
Kate goleki panitia sapa bagian penggalian dana aku. Bukan aja ya. Ketemu Pak Minanur di kono. Kancane ana bojone dijambale gelem maneh, kayane gak gelem ya. Terus aku saudara 1 juta, sapa panitia? Ya aku. Jadi semua bisa jadi panitia untuk penggalian dana. Oleh karena itu saya perluas seluruh kepanitiaan serta ketakmiran. Jadi semakin mulai dari pelindung, Bapak kepala desa ya, lebih anu lagi Bapak Kasur, Ibu Kasur, Bapak Ibu Kasur, Ibu Kasur. Kemudian seksi konsumsi ini nanti menyusul karena orientasi kita masih penggalian dana belum sampai pada bangun. Insya Allah gampang nanti kalau seksi konsumsi. Berikutnya adalah seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan Bapak Irham, Bapak Abdul Karim, Bapak Sulaiman, Bapak Kastamun, Bapak Taufik, Bapak Rojal. Berikutnya adalah yang ke-9 seksi penarikan dana. Nah, penarikan dana ini nanti teknisnya insya Allah apakah melalui RT, kemudian jadi RT nanti yang menarik ke warga, sistemnya bagaimana nanti kita usulkan berikutnya. Jadi ada 9 seksi kepanitiaan. Kemudian pelindung Bapak Kades, Ibu Kasur. Kemudian penasehat, ini sing banget kan gak oleh penasehat sing nomor. Coba boleh karo aku. Bapak Haji Muslimin, Bapak Haji Riwai, Bapak Haji Solihin, Bapak Haji Khalil. Kemudian saya sendiri, ya. Aku meloang penasehat, ya. Jadi penasehat ini lebih leluasa kemana-mana, lebih leluasa. Kemudian itu yang bisa saya usulkan. Kalau nanti ada sesuatu yang tidak tolong beli catatan khusus. Ini mau ibu nanti kan kita ada rapat seluruh warga hadir. Ini hanya mengawali saja. Jadi saya tekankan lagi, orientasi kita pertama rapat ini adalah sampai rapat kedua nanti. Ojo mikir masjidnya opo, terus bangunan ya opo, ini orang sing usul wong 30 dan gambar dhewe-dhewe. Menyatukan persepsi itu sangat sulit. Oleh karena itu orientasi kita bagaimana bisa kita menggali dana sedini mungkin untuk dikumpulkan. Satu adalah memberikan fasilitas sedekah jariah kepada mereka-mereka yang mau jariah dalam waktu yang agak lama, biar nanti cukup urunan terakhirnya itu tidak terasa. Oh, aku ternyata usul 5 juta, urunan biru 4 juta, susuk dan kurus, gak susuk gak kena juga pantas saya mau di jalur mana ya. Kalau lebih 3 juta, urunan 5 juta, kurang 2 juta yang temes. Insya Allah kalau urunannya dalam waktu agak lama itu ada, ya. Jadi saya mohon dalam rangka supaya ini tidak banyak polemik. Itu yang pertama, orientasi kita adalah menggali dana dulu. Nanti baru kita berpikir model masjid seperti apa dan seterusnya. Karena masjidnya katanya Pak Rifai tadi ya sekarang bocor ya. Fotonya dikayaknya set karena lindu haobam ya. Saking kuat. Tetapi kita juga harus mendengarkan animo daripada pendapat masyarakat. Oh iya, kepingin masjid sini apik ngono lho. Jadi supaya kita sama-sama mendekat, kemudian nanti insya Allah jadinya lebih baik. Jadi orientasinya menggali dana dulu. Kemudian teknisnya nanti apakah diklasifikasi ada kelas 1, 2, apa di target kita sekian tahun, apakah dan seterusnya. Saya minta pendapat dari jenengan sedoyo. Nanti baru dikumpulkan. Ya. Lek putih-putih biasanya punya diklasifikasi. Kelas 1, 2, 3 dibatasi mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun sesuai dengan target kita mau membangun kira-kira berapa tahun. Mungkin seperti itu. Karena ini masa corona, kalau kita berbicara masalah dana itu sangat sensitif ya. Tidak mikir dananya itu kadang-kadang nggak pada ngebul ya.
mau berpikir yang lain itu gimana. Oke, monggo itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita saling sharing untuk kepanitiaan yang saya usulkan, mungkin bisa berubah dan seterusnya. Ini masih belum tetap, masih hanya usulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.